Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikade Duyandari. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai bentuk pelaksanaan yatnya berdasarkan waktu pelaksanaannya. Maka dari itu, mari simak video berikut ini. Yatnya, yang diartikan sebagai seluruh pengorbanan yang dilakukan umat Hindu. Pengorbanan tersebut dilakukan dengan persembahan dan bakti kepada ide Sang Hyang Widi-Wasa dengan segala manifestasinya. Pelaksanaan yatnya ini didasarkan dengan ketulusan dan keikhlasan guna mendekatkan diri ke hadapan ide Sang Hyang Widi-Wasa. Pelaksanaan yatnya bukan hanya dalam bentuk upacara yatnya dengan menggunakan persembahan berupa banten atau upakara saja, melainkan yatnya dapat dilaksanakan dalam bentuk yang beragam. Karena yatnya itu merupakan segala bentuk kegiatan atau pengorbanan yang dilakukan dengan tulus dan ikhlas. Dengan demikian, yatnya dapat dilakukan dalam bentuk yang bermacam-macam. Ada yatnya yang dilaksanakan dalam bentuk persembahan dengan menggunakan sarana berupa banten atau sesajen. Dalam bentuk pengorbanan diri, yaitu pengendalian diri, mengorbankan segala aktivitas, mengorbankan harta benda, dan pengorbanan dalam bentuk ilmu pengetahuan. Bentuk-bentuk pelaksanaan yatnya berdasarkan waktu pelaksanaannya. Terkait dengan waktu pelaksanaan yatnya, maka yatnya dapat dibedakan atas 3 bagian. Yang pertama, nitya yatnya, yang kedua, naimittika yatnya, dan yang terakhir, insidental. Nitya yatnya adalah yatnya yang dilaksanakan setiap hari. Contoh pelaksanaan yatnya yang dilakukan sehari-hari adalah Trisandhya, yatnya sesa, dan Janana yatnya. Trisandhya merupakan bentuk yatnya yang dilaksanakan setiap hari, yaitu pada saat pagi hari, siang hari, dan sore hari. Tujuan pelaksanaan Trisandhya ini adalah untuk memuja kemahakuasaan, memohon anugerah keselamatan, memohon pengampunan atas kesalahan dan kekurangan yang kita lakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yatnya sesa, atau yang sering disebut dengan Masaiban, merupakan yatnya yang dilakukan ke hadapan ide Sang Hyang Widi-Wasa beserta segala manifestasinya, yang dilaksanakan setelah memasak atau sebelum menikmati makanan. Yatnya sesa dilakukan dengan tujuan untuk mengucapkan rasa terima kasih dan syukur atas segala anugerah yang diberikan. Selain mengucapkan rasa terima kasih dan syukur kepada ide Sang Hyang Widi-Wasa, yatnya sesa juga memiliki tujuan, yaitu belajar dan berlatih dalam pengendalian diri, serta melatih sikap untuk tidak mementingkan diri sendiri. Selanjutnya, dalam pelaksanaan yatnya sesa, terdapat tempat-tempat tertentu untuk dipersembahkan banten saiban tersebut, yaitu di halaman rumah, dipersembahkan kepada Ibu Pertiwi. Yang kedua, di tempat air, dipersembahkan kepada Dewa Wisnu. Yang ketiga, di kompor atau tungku yang dipersembahkan kepada Dewa Brahma. Yang keempat, di pelangkiran atap rumah.
yang dipersembahkan kepada Sang Hyang Widi dalam prabhawanya sebagai akasa dan ether. Yang kelima, di tempat beras. Yang keenam, di tempat saluran air atau sombah. Yang ketujuh, di tempat menumbuk padi. Dan yang terakhir, di pintu keluar pekarangan atau lebuh. Jenana yatnya merupakan yatnya dalam bentuk pengetahuan. Pelaksanaannya dapat dilakukan dengan proses belajar mengajar yang baik formal maupun informal. Jenana yatnya dapat dilakukan setiap hari dan setiap saat dengan menerapkan pembelajaran yang baik menuju peningkatan pengetahuan dan kualitas diri. Karena dengan pengetahuan, manusia akan dapat menyadari esensi dalam diri dan dapat berpikir yang luas sehingga dapat berbuat yang baik dan bijaksana. Naimitika yatnya. Naimitika yatnya merupakan yatnya yang dilakukan secara berkala dan pada waktu-waktu tertentu yang sudah terjadwal. Pelaksanaan naimitika yatnya menggunakan suatu perhitungan tertentu dengan dasar perhitungannya adalah sebagai berikut. Berdasarkan perhitungan wara. Perhitungan wara adalah perhitungan yang menggunakan perpaduan antara triwara dan pancawara. Contohnya, Kajang Kliwon. Menggunakan perpaduan antara Saptawara dengan Pancawara. Contohnya, Buddha Wage, Buddha Kliwon, Anggara Kasih, dan sebagainya. Yang kedua, berdasarkan perhitungan wuku adalah pelaksanaan niatnya yang dilakukan dengan memperhitungkan pawukon. Contohnya, Galungan, Pagarwesi, Saraswati, dan Kuningan.
Hari Raya Saraswati dirayakan pada Saniscara Umanis Wuku Watugunung. Hari Raya Galungan dirayakan pada Budu Kliwon Wuku Dungulan. Hari Raya Kuningan dirayakan pada Saniscara Kliwon Wuku Kuningan. Hari Raya Pagarwesi dirayakan pada Budu Kliwon Wuku Sinte. Yang ketiga, berdasarkan atas perhitungan sasih. Contohnya, Purnama, Tilam, Nyepi, dan Siuratri. Berikut merupakan beberapa cuplikan mengenai pelaksanaan yatnya berdasarkan perhitungan sasih, yaitu Purnama dan Tilam. Yang terakhir adalah insidental. Yatnya insidental adalah yatnya yang dilaksanakan didasarkan atas adanya peristiwa atau kejadian-kejadian tertentu yang tidak terjadwal, namun dipandang perlu untuk dilaksanakan dan dibuatkan upacara persembahan. Melaksanakan yatnya insidental adalah dilakukan sesuai dengan kemampuan, keadaan, dan situasi. Dengan menyesuaikan tersebut, maka yatnya dapat dilakukan sesuai dengan kuantitasnya. Sekian video penjelasan mengenai bentuk pelaksanaan yatnya berdasarkan waktu pelaksanaannya. Apabila terdapat kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja dalam video ini, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.